lagunya apa? Yang Ki Gengok ingat kan? Sakit Gengok. Yang Tandal kali newu ada udah pensiunnya nyemurus kan? Yang bagus lagunya dong. Agak saya pengen nanya nih. Kayaknya sekarang habis pensiun tuh sering santai nyanyi ngumpulin teman-teman. Enak gitu ya? Kita ngobrol aja mau nggak? Ya boleh. Ya. Nah, Mas Bro, kita udah sering kumpul di sini kan. Saya lihat Anda udah pensiun, santai, enak gitu. Saya sering lihat tuh di Facebook di mana sama cucu ngumpul sama temen-temen. Banyak duit kali kalau Anda pensiun. Biar nggak kelihatan tua pakai topi. Oh gini ya? Nah, iya, asik. Ini ban mulu soalnya. Iya deh. Ini ya? Cukup ya? Oh, kayak anjing. Keren, Ya. Kayak juragan begini. Ya. Kalau yang namanya pensiun ya relatif sama. Ya, karena pemerintah ini kan memberikan uang pensiun yang tak jauh beda. Bedanya tipis saja. Kemudian ya kita memang sering nabung ya. Dulu saya kebetulan sering ke Pak Arto, sering ke luar negeri, ya kumpul-kumpulin. Iya, kalau dulu sih siapa nggak terima reporter top tahu. Kita kumpulin ya sering dinas, ya. Jadi ya kita kumpul-kumpulin. Dan kebetulan istri saya kan juga kerja. Ya. Dia beberapa kali jadi kepala stasiun RRI ya, di beberapa daerah. Jadi ya nggak banyak nih ya. Anak-anak saya juga semua udah berkeluarga. Jadi memang saya juga nggak punya. Sekarang berdua aja nih rumah sekarang sendiri. kita berdua. Dan ini, ya. Jadi itu kalau soal nyanyi ya, saya memang cari hiburan. Sebenarnya itu nggak bisa nyanyi. Saya tahu, Anda emang nggak bisa nyanyi ngaco. Ya, tapi saya pernah dikasih tahu teman saya ya, saudara Iwanuddin almarhum ya, nyanyi aja kan kita nggak dibayar. Lu mau protes? Iya kan lu nggak bayar sama gua. Soalnya saya profesional, lu boleh protes. Kalau nggak mau, gak usah dengerin. Dan saya juga tidak minta bayaran Anda. Yang penting berani malu kok. Saya nyanyi. Nyanyi ini ada ceritanya. Jadi ketika saya masuk di Kementerian Pertahanan, setelah saya nggak jadi direktur TVRI ya, jadi pakai lagi lah sama pemerintah lah. Bukan dipecat itu pensiun muda. Dipecat lah, saya baru 42 ke pensiun, nggak jelas kerja saya. Ya akhirnya tiba-tiba telepon, saya diminta gabung ke Kementerian Pertahanan dulu, namanya Departemen Pertahanan. Ya, sore-sore sama ingat Pak Safri itu. Itu yang membuat saya bingung juga. Ya, hebatnya Anda bisa sampai nembus ke situ. Pak Safri telepon, kata Pak Yono juga nyari, ya mau nggak gabung? Ya, itu nanti belakangan ini. Saya pengen tahu cerita yang dari musik pertama dari musik udahlah itu kan kita hobi aja. Iya. Saya tahu bilang nggak bisa nyanyi memang dibayar kan. Iya. Jadi waktu itu juga udah banyak keliput emang kerjanya di media juga ya. Ya ceritanya juga terusin. Jadi sebenarnya ini aku jadi wartawan juga kesasar. Jadi saya itu dulu bekerja di subkontraktor PT Waskita Karya, membuat proyek di rumah si Palur itu ya. Lalu datanglah orang-orang itu bawa tustel gitu. Ya. Zaman dulu itu kan kalau tustel kan kayak di atas wartawan gitu ya. Nah om saya itu kan set manager ya, dipalak-palak lah kira-kira zaman sekarang kira-kira itulah. Saya bayarin. Yang kedua dikit-dikit begitu ada rombongan Pak Sutami, enak juga wartawan ini. Saya ada kepingin enak juga di wartawan, yang kedua juga agak sakit hati di pala-pala. Ternyata gak jauh di tetangga kita juga. Ya, kemudian tiap hari bawa tustel gitu. Akhirnya saya pengen sekolah publistik aja. Akhirnya saya tahun 76 itu kuliah sambil makan. Lama-lama saya jadi wartawan, diangkat tahun 1977. Jadi kalau Bro Iwan tadi masuk TV 1975 ya, saya 2 tahun lah belakangan. Saya menjadi wartawan Selat Kabar di Semarang ya, itu angkatan bersenjata di Jawa Tengah yang namanya menjadi K3. Saya di situ sampai 6 tahun lah ya. Suatu saat saya ngeliput Pak Damalik. Di waktu saya di kampung dulu dan Pak Damalik hebat saya wartawan jadi wakil presiden gitu. Saya ikut begitu Pak Damalik berkunjung ke Wonosobo ke Dieng. Itu ada yang apa itu kawah yang berwarna itu. Enak juga jadi wartawan ini sebagai wakil presiden. Cita-cita kebegitu saya kepingin ini. Kemudian tahun 1980 bertugas ikut pemantapan 100 batalion. Ketemulah itu Pak Yusuf.
akhirnya sering ikut ya edukasi itu di bawah kunjungan Pak Yusuf jadi wartawan. Lalu adalah Latkap ya, Latkap Abri waktu itu ya, kalau nggak salah itu di Cilegon. Idolanya itu kan Mbak Tuti Editama itu ya, suara udah di Cilegon itu hebat gitu. Saat edukasi pimpinan saya untuk monitor itu ya, nanti apa berita-beritanya nanti kita sarikan. Saya pengen, habis itu didukasi anak Kominek. Kominek itu pertemuan menteri-menteri negara-negara konvok, termasuk Pak Jemboto. Lihatin tuh wartawan Selat TVRI itu hebat banget ya, saya pikir-pikir enak juga wartawan TVRI ini bisa ketemu menteri, ketemu enak aja itu. Akhirnya tahun kemudian ada Por PWI, ketua PWI-nya Pak Harmoko, namanya Pak Subrata dari TVRI, direkturnya katanya. Saya sengaja karena ada masalah di olahraga sama panitianya, yang nyambut, yang ngajak makan, diajak ngobrol sama beliau. Saya sengaja, Pak TVRI enak, wow tuh media top itu. Zaman itu kan ya. Zaman sendiri Ya, ya. terus saya bilang, Pak boleh nggak saya jadi TVRI Pak? Wartawan ya? Ya boleh aja. Jadi gimana? Ya daftar aja, saya daftar aja, di sini lamar. Yang penting nggak teman saya. Tapi sebenarnya saya pengen jadi polisi sebenarnya, karena teman-teman saya banyak diterima polisi. Saya terakhir nggak bisa renang saya, gagal di Semarang. Saya nggak mau pulang, ya udah jadi wartawan. Itu mulanya. Akhirnya saya dipanggil TVRI, terus saya di pemberitaan. Ya mungkin karena saya udah punya pengalaman sedikit ya. Iya. Jadi saya mungkin agak cepat sedikit gitu menyesuaikan. Itu ceritanya. Jadi wartawan kebetulan dikasih tempat yang bagi saya sih prestisius. Tapi nggak ada duitnya saya dulu kan. Suruh liputan Pak Mohtar itu kan setiap Jumat itu kan Persibas itu kan Mohtar. Ini ternyata mbak keberuntungan saya. Nah, Tuhan jalannya segitu. Kita buat berita masuk dunia dalam berita itu kan zaman itu kan ditunggu tuh dalam berita itu. Oh, iya. Nah, teman-teman baik saya, kameramen, ada Bung Luki, Bung Sebono, ada juga Yasnor, ada dan seterusnya itu kan di sorting juga. Saya kelihatan jadinya kan, orang kampung masuk di dunia berita. Oh. Lama-lama saya ya semacam inilah dari Saltanataman mungkin lompat kira-kira gitulah. Oh ini begitu. Saya tugasin pimpinan menjadi. Waktu itu Anda udah jadi reporter. Nah, Ya udah pasti kok. tapi nggak dihitung dulu kan. Aku masih orang baru lah. Orang apa tuh baru ecek-ecek gitu. Waktu itu saya jadi ini tuh anggota redaktor dunia dalam berita. Ya ketik aja lah. Ternyata aku baru tahu. Jadi rupanya itu di pemberitaan itu saatnya tuh jam 5 dulu naik jam 9. Saya dapat yang baik, lama-lama saya jadi wakilnya, terus saya jadi kepalanya sendiri. Nah mulai itu terus saya liputan-liputan luar negeri, jadi pindah nih ke Repen, jadi ya kosong nih, nggak ada wawancaranya, nggak ada ini, nggak pada berhalangan semua, pada live. Tuh almarhum Mas Mahdi, semua gimana? Aku sakit di mana? Ya udah saya take over aja, saya wawancara. Itu jadi ada nekat pengalaman pertama. Ya pengalaman itu live yang pagi itu. Aku masih ingat waktu itu saat teman. Iya biasanya kan Anda report aja kan. Sekarang Anda harus wawancara studio. Ada Belinda, Mas aku nggak bisa tapi nemanin aja ya. Mas coba yang apa? Ya udah, yang penting aku temenin kamu, aku supaya berani. Nah, lama-lama atasan-atasan bilang, bagus, besok-besok terus tugas. Wawancara studio. Nah, gua nggak tahu lah, mungkin hoki aja ya. Iya. Jadi kadang-kadang wawancara itu banyak pejabat minta saya gitu ya. Ada pengalaman. Pokoknya habis dari situ karir Anda kan muncul terus kan. Jadi itu masih ingat di Ibu Suweno ya. Jadi Pak Soda kan Pak Kostrat ya. Jadi Menteri sosial ya. Kan ketua Kowani itu wawancara minta saya. Nanti ketemu Pak Artot minta. Ya kebetulan aja lah cocok kali ya. Ya mungkin itulah saya itu. Aku sudah kasihin ke istana ya kebetulan. Ya pas hoki aja saya sering-sering ikut ke istana. Pas tugas yang agak susah. Peluncuran satelit itu dari Cape Canaveral, Florida, sukses selama belum pernah terjadi live ya. Terus jadi Kayen itu di Guyana, terus Pak Harto pidato non-blok itu kan belum pernah juga saya juga. Okoki aja lah dibantu sama waktu itu Kapak ya, Pak Karim ya, sekarang jadi profesor doktor ya. Sekarang sama-sama saya ngajar di UNAN ya. Oke. Kalau itu sih kan asal di lapangan, mungkin Anda punya pengalaman lucu apa yang konyol, ada nggak? Ada yang konyol juga ada. Jadi apa ya? Saya tugas kalau nggak salah sama Mas Luki itu ya. Pertama kali Papua New Guinea kan merdeka ya, 75 ya, lepas dari Australia. Terus Indonesia itu membuat perjanjian ya, mutual respect, mutual trust ya, mutual cooperation antara Indonesia dengan PNG.
Saya ada dalam pusat khusus, saya sama Mas Luki ini masih pakai kamera itu film ya. Nah saya kan belum ngerti, saya juga belum pernah. Mau tugasin di sana, pertama kali keluar negeri saya. Ya udahlah kita jalan. Padahal itu kan politik sangat penting ya. Pada waktu itu kita baru mengarah kepada politik luar negeri, kita memberi perhatian kepada Pasifik Selatan. Tangga atau audionya hilang tuh, kayak gini. Jadi lucu ya. Itu mah pengalaman pahit. Nah, itu baik ya. Kan manis juga, banyak kan. Satu juga kalau ikut Pak Harto. Ya, Tapi banyakan kan manis kan. banyak kan manis ya. Kalau Pak Harto misalnya kita turun dari Halim orang ya pengen nangis juga kita Oh, pagi. iya. Turun kita nggak ada kendaraan cerita sudah jalan kaki hujan-hujan ya mau diapain sampai kantor kadang-kadang nah, Dijan juga susah gitu ya. Yang gitu-gitu kan agak repot itu ya. Saya pernah sekali diajari oleh Sinorai Wanuyun. Kalau nggak mengedit tinggalin aja, tinggalin juga. Takut semua sih. Siapa berani zaman presiden waktu itu ada laporan khusus. Ya kita akhirnya nggak berani. Akhirnya tak baik lah. Ini soal apa itu? Soal komunikasi belum. Rupanya ada bagusnya. Ternyata itu memberikan saya untuk dikerjain dulu deh di setup. Yang paling akhir itu ini ada Asian Games itu Bang Hadi Sofyan aja anak Hadi Sofyan. Kalau Anda kan kenal dia pasti instruktur. Saya kan nggak pernah diklat. Iya. Karena saya ditugaskan ke Pak Isyadi kepala pemberitaan itu menjadi staf di ENS English News Service untuk saluran bahasa Inggris. Disuruh sama dia ada pertandingan anggar, reporternya nggak ada. Terus Hadi itu udah Pak tidak mau aja main ngomong gimana, angkat juga nggak pernah ngerti aturnya gimana, suruh gitu kan ya. Oke tak siapin aja itu, siapin. Nah ada yang ngapes itu wartawan kalau nggak salah Surya Dharma dia dari Medan itu. Medan, ya, ada Surya Dharma. Saya bohongin sedikit aja, Bang. Anda dicari, ini udah mulai nih, berapa? 5 menit lagi nih, sini duduk, angker. Caranya gimana? Oh begini, tendang begini, udah main aja lah. Aku nungguin aja itu kan. Bang Adi telepon, itu selesai rekaman, langsung bawa ke studio. Saya bawa jalan kaki itu kan susah itu, dari lapangan berapa itu, 9 itu ya. Jalan kaki, wah, lari saya. Tunggu, 12 menit, 7 menit. Sampai studio kosan aku dikerjain di studio itu, bawa pengen nangis aku. Waktu itu aku pernah ngerti, udah lama hati, rupanya saya kalau nggak kenal, ternyata pada waktu event besar itu kan studio itu bisa datang. Jadi yang saya minta lo juga sama-sama nggak ngerti di Jakarta itu, kesalahan itu satu. Ini peristiwa yang kedua Anda tahu ya, jadi saya menjadi produser acara Pak Harto ya tahun berapa? 92, pokoknya Pak Harto tuh kakak-kakaknya lah ya. Itu membuat pidato akhir tahun. Kan ada itu akhir tahun pidato Pak Harto, yang dulu kan begitu kan? Iya. Kan itu betul Indonesia Raya gitu ya. Udah kita edit, kita udah berhari-hari, udah tidur kantor malam, selesai disiarin. Nggak tahu gimana waktu pas disiaran itu kepotong Indonesia Raya, mulai diadilin. Saya sama pengarah acaranya itu almarhum Iin ya, Helena itu, istrinya Mas Kelly itu. Diproses saya, wah salah ini. Akhirnya ya sudah kita fair-fairan aja, masternya mana kita putar lagi, nggak salah. Yang salah itu dia master kontrol, entah kepecah kita nggak tahu lah, kita nggak mau jadi sembiang gerok lah, pokoknya salah. Ya udah kalau salah. Tahun berapa? 97, lagi rame-rame, saya diangkat menjadi kepala seksi berita, ngadepi yang kacau-kacau gitu kan. Ada permasalahan itu, 92. Mas Timo kan dulu pernah kena sanksi itu gimana? Bapak kalau tik itu aku buka Bapak dicopot. Akhirnya udah jangan banyak ngomong. Saya bilang kalau saya diangkat berarti sudah clear. Saya bilang kenapa? Oh masih ada begitu? Iya, aku bikin laporan kepada menteri yang baru. Menteri kan itu Hartono jenderal. Kok buat laporan? Kasusnya begini ini loh. Saya ditanya jadi waktu mau diangkat itu Anda masalah gini. Ya zaman dulu kan ada catatan itu kan. Iya. Ya saya buat laporan, Bapak ini kalau cek aja. Jadi udah clear. Aku dimasalahin sama dia. Aku sampai 4 bulan sudah dilantik nggak setelah terima aku. Ya ada aku terima aja lah. Tadi ngadapi rusuh, ya saya handle lah. Pada waktu itu kan menterinya juga nggak berfungsi kan waktu itu atau diganti Pak Alwi ya kan, terus TV kebakaran, rusuh itu semua akhirnya ya Mas Iwan Uyun kasubit saya kan ikut Pelem Manas masih tentatif kosong. Ya saya ngadapi demo itu berapa kali saya itu didatangi ya pemuda-pemuda atau berapa mobil seperti malam-malam. Bawa minuman, ada bawa kolak, mau dibunuh saya. Tapi ya saya kerja biasa aja. Saya telepon pimpinannya, akhirnya ya bubar aja. Ada juga yang organisasi keamanan juga tadi ditekan-tekan gitu, ya sudah.
Ya itu kan Itu dinamika di pemerintahan. Terus Pemerintahan tapi tentunya zaman itu memang politisnya memang Ya, betul-betul orde baru. perubahan ketemulah direktur yang meriksa saya. Ada kasus kedua saya ini. Yang kedua itu semua elemen masyarakat dikumpulin tuh di Kemayoran. Ya, itu Pak Wiranto itu menangkap banget bagaimana mengatasi kasus itu kan demo-demo itu. Saya masih ingat salah satu yang bertanya itu Pak Safi Mari. Ini jenderal-jenderal muda yang pintar-pintar. Apakah melihat pemerintahan Orde Baru ini ada masih punya nurani? Saya masih ingat. Nah, moderatornya itu Yusril Zamanta. Saya edit keluar itu. Kok diperiksa gara-gara itu. Kok dari Mabes TNI itu datang kolonel apa gitu. Cuma ada jarak ini, udah saya edit ini. Tapi nggak mau dilupakan karena saya bilang jawabannya Pak Wiranto bagus. Saya keluarkan, tapi ada nggak berkendak karena dibilang apakah dia masih punya nurani melihat Orde Baru kayak gini. Nah, saya berlindung di balik Pak ini pertimbangan saya itu jawabannya Pak Wiranto bagus, netral, arif, itu keluarkan. Jadi merespon. Tapi habis selesai. Suatu saat kenal lagi saya, yang lucu lagi. Yang pertama itu ada staf sana Jonere lagi. Pak Harmoko kan waktu itu ketua DPR MPR lagi lama-lama gedung di DPR dudukin itu. Ketemu Bang Buyung, kawan-kawan, terus Pak Harmoko membuat pernyataan, rapat pimpinan semua di rumah yang di Senopati ya cerita. Lalu Pak Harmoko dijamin lah, Pak Sarwanwet kan datang jenderal itu Pak Syabri, terus ada beberapa itu Pak Safi apa tuh, Ismail Hasamitarium duduk semua menyatakan bahwa atas nama rakyat Pak Harto dimohon untuk ya kita kan udah wartawan aja nih, kapannya pikirlah. Jadi John Eri itu datang jam 3, Mas lapor gini, udah sharein aja, kita sharein. Lundur itu ternyata bagi saya. Dia bilang, sana lagi jam 7, lundur jam 7. Dipanggil aku suruh datang ke Cendana, ada keterangan penting. Pak Tono nanya, dulu Pak Wiranto nanya ini, saya dimarahin tuh maki-maki. Saya jelasin dengan baik. Pak ini ngomong begitu, kalau Bapak ada, Bapak kita syuting. Akhirnya, ya nurut juga akhirnya kan. Kita waktu itu kan TV berkuasa kan. Bapak kada TV lagi, kan itu rekam semuanya Pak. Ngomong, aman selamat saya. Wah, Pak Didi nggak ada tuh salah tuh Harmoko ini gini. 2 hari 3 hari kemudian, ini istana. Pak Hartono ada Pak Harto soal reformasi. Pak Hartono bilang setuju reformasi Pak Harto dipimpin dengan cara yang baik ini. Siarin. Dia nggak terima juga, diperiksa aku. Yang periksa itu dua, yaitu Khairul Yen, satu lagi Indrawadi. Periksa aja, dicek aja. Akhirnya clear, saya nggak salah. Memang rekamannya kayak gitu, terus diklarifikasi Pak. Maksudnya Pak Harto bukan mundur, setuju untuk reformasi pelan-pelan. Kan memang Pak Harto jadi seperti itu. Nah, ganti pemerintahan Pak Habibie, ya, kita sibuk terus. Nah, karena pemerintahan pada waktu itu kan sangat diandalkan ya untuk reformasi gitu ya, apalagi Pak Habibie mulai melakukan perbaikan undang-undang semua itu kan sampai 100 undang-undang itu. Terus saya dan Pak Habibie itu datang saya Pak Jimli, ada Pak Dodi, orang saya, terus Pak Arif itu konsultasinya saya gimana Pak ya gini. Saya bantu dikit aja. Sehingga saya dekat akhirnya ke istana Pak Habibie mau pidato itu timur-timur, saya kok jadi di ruangan. Gimana sambutan gimana? Saya ikut sama Pak Yunus aja. Nah, itu pengalaman yang menyenangkan ya.